Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. 4 pemain AC Milan akhirnya resmi dijatuhi denda atas aksi mereka dalam perayaan Scudetto dengan mengejek rival skota, Inter. Rade Krunic dijatuhi denda sebesar 5.000 euro atau setara dengan 78 juta rupiah, sementara pemain lain seperti Theo Hernandez, Mike Maignan, dan Sandro Tonali masing-masing diwajibkan membayar 4.000 euro atau setara dengan 62 juta rupiah. AC Milan juga harus membayar 12.000 euro atau 187 miliar rupiah lantaran tidak mampu mengendalikan pemain mereka. Ada secerca harapan bagi Chelsea untuk mendapatkan jasa Manchester League. Juventus siap melepas bek tengah itu ke Stamford Bridge jika Chelsea bersedia melepas Timo Werner ke Turin. Juventus sendiri membandrol sang bek dengan harga yang sangat mahal, yakni 80 juta euro di musim panas ini. Si nyonya tua ingin tukar tambah dengan Chelsea agar meringankan beban biaya klub London itu dengan memasukkan Timo Werner sebagai bagian dari kesepakatan. Pelatih Real Madrid saat ini, Carlo Ancelotti, tidak ingin membuat Hazard patah semangat yang selama berbaju Madrid kurang maksimal. Kabarnya, pria Italia itu sudah menyiapkan rencana buat sang pemain asal Belgia tersebut. Dilansir AS, Eden Hazard bakal dicoba untuk menjadi false nine. Peran itu akan diterapkan ketika Karim Benzema diistirahatkan. Raksasa Liga Prancis Marseille akhirnya memutuskan untuk menebus gelandang Arsenal Matteo Guendouzi pada bursa musim panas tahun ini setelah pemain asal Prancis itu menjalani masa peminjaman yang cemerlang di Stade Velodrome. Kebersamaan Arsenal dengan Matteo Guendouzi dipastikan segera berakhir di tahun ini. The Gunners mengkonfirmasi kepergian Guendouzi dengan biaya transfer 10,5 juta pounds pada Olympique Marseille. Dilaporkan oleh BBC, penjaga gawang Inggris Sam Johnston bergabung dengan Crystal Palace dengan kontrak 4 tahun. Pemain berusia 29 tahun itu pindah ke The Eagles dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan klub Championship West Bromwich Albion berakhir pada akhir Juni. Johnston yang telah bermain untuk Inggris 3 kali akan bersaing dengan Vicente Guaita yang berusia 35 tahun. Everton telah memasuki perlombaan untuk merekrut Jesse Lingard musim panas ini setelah tawaran terbaru West Ham mengecewakan gelandang berusia 29 tahun itu. Tawaran terbaru West Ham berada di bawah gaji 150.000 pounds per minggu yang diinginkan oleh Lingard. Lingard sekarang dikatakan terbuka untuk klub alternatif dengan Everton dilaporkan tertarik menggaetnya. Pembicaraan awal antara Lingard dan klub Merseyside tersebut dilaporkan telah berlangsung. Bek veteran Italia Giorgio Chiellini berlabuh ke Los Angeles FC setelah berdiskusi dengan Andrea Pirlo dan Alessandro Nesta. Pirlo pernah berkarir di MLS dengan memperkuat New York City FC. Nesta juga sempat memperkuat klub di Amerika, yakni Montreal Impact. Saya berbicara dengan Andrea Pirlo dan Alessandro Nesta. Mereka selalu berbicara dengan sangat baik tentang liga ini. Tentu ada beberapa perbedaan, ucap Chiellini. Klub raksasa Argentina Boca Juniors dilaporkan telah mengajukan tawaran formal kepada Arturo Vidal untuk pulang ke Amerika Selatan musim panas ini. Seperti diketahui, pada musim 2021-2022 kemarin, Arturo Vidal sudah tak lagi menjadi bagian penting di skuad utama Inter Milan. Kontraknya di San Siro juga tinggal menyisakan 1 tahun lagi. Manajer Inter pun terbuka untuk menguangkan Vidal musim panas ini, dengan Boca Juniors menjadi klub yang serius memboyongnya. AC Milan akhirnya resmi mempermanenkan Alessandro Florenzi. Pemain itu menandatangani kontrak 3 tahun setelah menyelesaikan transfernya dari AS Roma. Artinya, pemain serba bisa itu diikat kontrak hingga Juni 2025. Alessandro Florenzi yang juga merupakan andalan timnas Italia, musim lalu bermain 30 kali untuk AC Milan yang akhirnya merengkuh gelar Liga Italia. Pemain sayap Benfica, Jota resmi menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun untuk bergabung dengan Celtic secara permanen. The Hoops menunggu pemain yang bersangkutan untuk kembali dari liburan demi menyelesaikan persyaratan pribadi. Celtic memicu klausul opsi untuk membelinya sebesar 6,3 juta pound sterling dan menyetujui persyaratan dengan Benfica bulan lalu. Tim
Timnas Indonesia U19 harus puas berbagi poin dengan Vietnam di laga perdana Piala AFF U19 2022. Kedua tim bermain imbang tanpa gol 0-0 di Stadion Patriot Bekasi. Tim asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mendapatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Namun naas, Timnas belum beruntung, tak satu pun peluang Ronaldo Kuate dan kawan-kawan bisa menjebol pertahanan Vietnam. Dengan raihan 1 poin ini membuat Timnas Indonesia sementara hanya menduduki peringkat keempat di klasmen grup A. Teka-teki kepindahan CR7 sudah terang benderang. Ia telah resmi mengatakan untuk meminta MU membiarkannya pergi musim panas ini jika ada klub yang menawarnya dengan harga yang pas. Meski hal itu langsung ditepis kubu MU yang mengatakan ia tidak dijual. Kini berkat perkataan Ronaldo tersebut, banyak klub antri menawarnya seperti Chelsea, Roma, Munchen maupun yang terbaru yakni Napoli. Gelagat sikap Ronaldo tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak agennya Jorge Mendes menawarkannya ke beberapa klub akhir-akhir ini. Dilema transfer Frenkie de Jong berlanjut. Barcelona tidak berniat menjual Frenkie de Jong. De Jong tidak mau pergi dari Barcelona, kata Presiden Barcelona Juan Laporta. Selama ini, spekulasi kepergian De Jong ke MU selalu dikaitkan dengan kondisi finansial Barca. Tetapi dengan masuknya dana setelah menjual sebagian dari hak siar televisi mereka, Laporta telah menyatakan bahwa kebutuhan untuk menjual De Jong sekarang tidak terlalu mendesak. Inter telah mengkonfirmasi penandatanganan Henry Mkhitaryan dengan status bebas transfer. Pemain internasional Armenia bergabung dengan Inter setelah 2 tahun bersama AS Roma. Dilaporkan bahwa dia telah menandatangani kontrak 2 tahun hingga 2024. Mkhitaryan adalah rekrutan keempat Inter di jendela transfer musim panas setelah Romelu Lukaku, Christian Asliani, dan Andre Onana. Serge Gnabry adalah nama yang mengejutkan di radar transfer Manchester City. Ia seketika menjadi daftar utama sasaran bos City, Pep Guardiola, jika Raheem Sterling benar-benar meninggalkan Etihad musim panas ini. Kondisi Gnabry sekarang di Munchen tak memungkinkan. Ia telah menolak kontrak baru sementara Munchen telah secara terbuka menjualnya jika tidak dapat mencapai kesepakatan kontrak. Pemain internasional Argentina milik Ajax, Lisandro Martinez, sudah ingin segera pindah ke Liga Inggris musim panas ini. Setelah Arsenal resmi menawarnya, kini MU berniat menikung Arsenal dengan juga meluncurkan tawaran resminya kepada Ajax. MU telah membuat penawaran resmi sekitar 40 juta euro dengan add-ons 5 juta euro. Tawaran yang hampir menyerupai tawaran dari Arsenal. Akan tetapi penawaran MU menggunakan jurus iming-iming bereuni dengan mantan pelatihnya, Erik ten Hag, pada Martinez. Barcelona siap menawarkan Ousmane Dembele kesempatan kedua di Camp Nou musim panas ini. Menurut laporan dari Diario Sport, kesepakatan telah tercapai dengan Dembele menerima pemotongan gaji 40% dengan kontrak hingga 2024. Presiden klub Juan Laporta juga memperkuat situasi tersebut dengan menyatakan kesepakatan itu tidak akan diubah karena Barcelona ingin mengurangi tagihan upah mereka musim panas ini. Presiden Barcelona Juan Laporta telah memberikan pesan baru kepada para penggemar tentang pengejaran mereka terhadap Robert Lewandowski. Saya menghormati Bayern, kami juga berterima kasih padanya karena ingin datang ke Barca dan kami sangat tersanjung, kata Laporta. Setelah penawaran ketiga dengan 50 juta euronya ditolak Munchen, posisi Barca kini jelas akan memperbarui penawaran keempatnya ketika Bayern kekeh dengan nilai 60 juta euro. Kini, Paolo Maldini telah memperpanjang kontraknya dengan Milan dan ia segera membuat daftar baru belanjaannya untuk musim panas. Kini, bintang muda klub Brugge, Charles de Ketelaere dan Noah Lang adalah target selanjutnya. Hakim Ziyech dan Marco Asensio juga dipantau untuk sayap kanan. Sementara kemungkinan membajak Paulo Dybala adalah opsi, asalkan Dybala mau menurunkan gajinya. Maldini juga masih ingin menandatangani bek tengah baru. Kini opsi yang lebih murah tertuju pada Abdou Diallo maupun Francesco Acerbi.
Everton telah menyelesaikan penandatanganan bek James Tarkowski. Bek tengah berusia 29 tahun itu telah menandatangani kontrak 4 tahun di Goodison Park setelah kepergiannya dari Burnley. Tarkowski menjadi rekrutan musim panas pertama Frank Lampard. "Saya senang bergabung dengan klub besar sekarang," kata Tarkowski. Legenda hidup AS Roma, Francesco Totti, baru-baru ini angkat bicara soal transfer AS Roma. Tentang kemungkinan Paulo Dybala datang ke Roma, dikatakan Totti, sangat mungkin adanya. Tetapi di sisi lain, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah percaya pada transfer Cristiano Ronaldo meskipun dilaporkan CR7 telah meminta untuk meninggalkan MU dan dikaitkan kembali bereuni bersama Mourinho. Nottingham Forest telah mengkonfirmasi penandatanganan kiper Dean Henderson dari Manchester United dengan status pinjaman. Pemain berusia 25 tahun itu telah menyetujui opsi pinjaman selama 1 musim di klub promosi tersebut. Kontrak Henderson United masih akan berakhir pada 2025. Setelah ia menandatangani kontrak baru bersama MU berdurasi 5 tahun pada 2020 lalu. Raphinha tetap bertekad untuk mengulur waktu kepindahannya dikarenakan ia ingin mewujudkan mimpinya pindah ke Barcelona daripada Chelsea. Namun, raksasa Katalan itu menghadapi persaingan transfer berat dari Chelsea yang dilaporkan sudah menyetujui kesepakatan dengan Leeds di kisaran angka 65 jutaan. Dan Barca sekarang hanya berada di penawaran 55 jutaan. Tapi bukan tidak mungkin Barca meningkatkan penawaran itu ketika keuangannya sudah mulai stabil. Ada 2 kabar mengejutkan dari transfer Atletico Madrid. Yang pertama, mereka kesengsem dengan jasa Federico Bernardeschi musim panas ini. Bernardeschi kini berstatus free transfer setelah dilepas Juventus menyusul berakhirnya kontrak. Dan kabar yang kedua datang dari mantan bek Atletico Madrid, Juan Fran, yang mengkonfirmasi adanya keretakan hubungan antara Alvaro Morata dengan sang pelatih Diego Simeone. Bahkan Simeone sudah berniat mengancam menjual striker yang baru dari masa peminjaman itu musim depan. Semusim setelah berpisah, Luka Modric mengakui dia masih merindukan mantan kapten Real Madrid, Sergio Ramos. Semua kepergian itu menyakitkan, termasuk hubungan saya 9 tahun bersama Sergio. Sejak hari pertama saya tiba di Madrid, dia selalu dekat dengan saya. Dia membantu saya beradaptasi. Dia pun percaya pada potensi saya. Kami masih menjadi teman yang baik. Kami masih berhubungan setiap hari, walaupun melalui pesan singkat. Saya rindu bergaul dengannya, tetapi begitulah sepak bola. Itulah yang disampaikan Modric. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!